Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Mutia Rahman dari kelas MN23N. Saya akan menjelaskan mengenai peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Untuk latar belakang dari akuntansi manajemen ini adalah jadi akuntansi manajemen ini yaitu salah satu bidang akuntansi yang tujuan utamanya itu untuk menyajikan laporan-laporan dari suatu usaha atau organisasi tertentu untuk kepentingan pihak internal dalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan, pembuatan keputusan, pengorganisasian, dan pengarahan serta pengendalian. Tipe akuntansi ini ada akuntansi dari akuntansi manajemen ini ada dua. Yang pertama tipe akuntansi, yang kedua tipe informasi. Nah, untuk yang tipe akuntansi ini jadi suatu sistem pengolahan informasi keuangan yang digunakan untuk menghasilkan informasi tentang keuangan. Nah, kalau untuk yang tipe informasi, jadi akuntansi manajemen ini merupakan kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan. Lalu mengenai proses manajemen, jadi dibagi 3, yaitu perencanaan, di mana kegiatan ini itu untuk mencapai tujuan dari pengidentifikasian metode untuk mencapai tujuan. Lalu ada pengendalian, di mana pelaksanaan rencana dan tindakan yang korektif sesuai kebutuhan untuk memastikan rencana tersebut itu berjalan sebagaimana mestinya. Terus untuk pengambilan keputusan ini yang terakhir yaitu di mana proses pemilihan antara beberapa bagian untuk memudahkan manajer dalam proses pengambilan keputusan. Lalu ada peran akuntansi manajemen. Jadi akuntansi manajemen ini berperan dalam menyediakan informasi bagi pengambil keputusan, membantu alokasi dan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien, serta berfungsi sebagai mediator konflik dalam organisasi. Nah, selain itu, akuntansi manajemen juga digunakan secara internal untuk mendukung pengambilan keputusan dan mengurangi ketidakpastian. Dari sistem ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan tujuan manajemen dengan proses utama seperti pengumpulan, analisis, dan pelaporan informasi. Sistem akuntansi manajemen ini memiliki 3 tujuan umum menurut Hansen. Yang pertama itu menyediakan informasi untuk perhitungan biaya jasa, produk, atau objek lainnya yang ditentukan oleh manajemen. Yang kedua yaitu menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan keberlanjutan. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Peran akuntansi manajemen ini dari tipe akuntansi. Yang pertama yaitu untuk pencatatan skor atau scorekeeping, di mana jadi akuntansi ini menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi aktivitas manajemen dengan memastikan data yang teliti, relevan, dan andal. Lalu yang kedua yaitu penarik perhatian manajemen atau disebut juga attention directing, yaitu akuntansi ini mengidentifikasi penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar manajemen dapat mengambil tindakan yang korektif. Yang terakhir yaitu penyedia informasi untuk pemecahan masalah, yaitu problem solving, di mana akuntansi membantu dalam pengambilan keputusan setelah sebelumnya itu berperan sebagai pencatat skor dan penarik perhatian. Lalu peran akuntansi manajemen ini di suatu tipe informasi. Jadi akuntansi manajemen ini berperan sebagai sumber informasi juga yang bisa membantu mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, terutama dalam memilih alternatif tindakan di masa depan misalnya. Selain itu juga akuntan manajemen juga memiliki peran penting
sebagai pelaksana sistem akuntansi manajemen, baik dalam posisi yang bertanggung jawab langsung terhadap tujuan organisasi maupun posisi staf yang mendukung operasional perusahaan. Untuk tugas utama dari akuntan manajemen ini adalah mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan informasi yang diperlukan oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Sertifikasi khusus yang ditunjukkan bagi seorang akuntan manajemen itu ada Certificate in Management Accounting, yaitu untuk membuat akuntansi manajemen ini menjadi lebih disiplin ilmu, profesional, dan terpisah dari profesi akuntan publik. Lalu ada CPA atau Certificate in Public Accounting, ditunjukkan bagi mereka yang berpraktik sebagai akuntan publik, tapi banyak akuntan manajemen yang memilikinya karena sertifikat ini sangat diakui. Yang ketiga yaitu Certificate in Internal Auditing, yaitu sertifikasi untuk auditor internal. Lalu ada sejarah akuntansi manajemen, di mana jadi akuntansi manajemen ini berintikan akuntansi biaya yang dikembangkan di USA mulai pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Jadi pada tahap awal perkembangannya atau sampai dengan tahun 1914, jadi akuntansi manajemen ini berorientasi pada penentuan cost produk dengan penelusuran profitabilitas produk secara individual dan penggunaan informasi tersebut juga untuk pengambilan keputusan strategi. Jadi untuk pemimpin perusahaan dan pemakai internal lainnya. Jadi sejak 1925 akuntansi manajemen itu beralih dari penyediaan informasi untuk memakai internal ke inventory costing untuk pelaporan keuangan eksternal. Sistem akuntansi biayanya juga lebih berorientasi pada kebutuhan pihak luar, nah terutama dalam perusahaan dengan produk homogen. Jadi upaya perbaikan pada tahun 1950 sampai 1960 ini hanya berfokus pada manfaat laporan keuangan, bukan kebutuhan manajemen. Nah, pada tahun 1980 hingga 1990-an ini sistem tradisional dianggap usang karena tidak lagi relevan dengan perubahan ekonomi. Jadi dibutuhkan inovasi dalam akuntansi manajemen. Tujuan dari akuntansi manajemen yang pertama itu informasi akuntansi penuh atau full accounting information. Jadi informasi akuntansi ini tuh mencangkup aktiva, pendapatan, biaya, informasi masa lalu, digunakan juga untuk pelaporan keuangan, analisis laba, perhitungan biaya, dan penentuan harga jual dalam cost type contract. Lalu yang kedua yaitu untuk informasi akuntansi diferensial, di mana informasi akuntansi ini itu bersifat futuristik dan berbeda antar alternatif sehingga membantu manajemen dalam memilih tindakan yang lebih baik. Lalu yang ketiga itu informasi akuntansi pertanggungjawaban. Jadi informasi akuntansi pertanggungjawaban ini penting untuk pengendalian manajemen karena menghubungkan keuangan dengan manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan. Baik, sekian dari saya. Maaf apabila ada kekurangan dalam pemaparan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.